Oke, silakan Akmal. Dibuka videonya. Apa yang perlu dipresentasikan silakan. Kendalanya di mana silakan. Jadi gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Akmal. Ini mic-mu feedback terlalu dekat sama speaker ini kayaknya. Speakernya agak dijauhkan. Feedback ini. Kau pakai apa ini? Oke, sudah jelas Pak. Oh ya, udah agak feedback. Terus ruanganmu gelap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ruanganmu gelap. Kayaknya Iya Pak, di lorong kos. nggak ada lampu, tah? Nah, ini kayak Rian ini. Ya, ada. Ya udah silakan. Kamu buat apa? Saya nggak hafal soalnya. Mungkin Akmal masih menyiapkan, mungkin di anu dulu sama atau gimana? Ya wes, satu tunggu Akmal. Oke, sudah Pak. Ya oke. Cukuplah. Jadi gini Pak, jadi punya saya kan tujuannya kan bikin portal otomatis pakai kamera. Jadi deteksinya itu kan di QR code sama di QR code SNK sama plat nomor di kendaraan. Nah, di kendala saya ini Pak, saya ini masih belum bisa ini membuat hasil yang ditampilkan pada layar itu yang dideteksi kata-kata yang deteksi sama kamera itu nggak bisa langsung masuk ke database. Jadi masih di tampilan apa interface-nya aja. Saya ini Database-mu pakai apa? Pakai MySQL. Oh, mboten saged screen, Pak. Hah? Pakai MySQL. Nggih. Apa? Firebase kah? Pakai Firebase? Mboten saged screen, Pak. Pakai Firebase kamu? Ke servernya pakai apa? Langsung nggak online, tah? Nggak online? Server lokal? Nggak online? buatan lokal, Pak. Karena kan kemarin pas namanya kemarin disarankan kalau misalnya nggak online ya nggak apa-apa pakai itu. Jadi untuk videonya saya tinggal menggunakan sama database. Nah, itu data yang dibaca masuk database. Tapi sudah bisa mengkonversi dari capture ke teks, sudah bisa plat nomornya. Sudah bisa apa belum? Kemarin kan kalau di metode saya itu kemarin gimana Pak? Yang nge-capture untuk langsung masuk ke database-nya ya Pak? Coba kamu kamu share, kamu demokan. Saya nggak paham. Apa putus-putus suaramu juga? Iya. Ini tidak bisa share screen Pak. Gimana maksudnya? Bingung saya. Putus disable attend screen sharing. Oh, nggak bisa sharing ya? Atau? Iya. Oke, kendalamu coba dicat aja, chat. Putus punyamu. Kamu ketik chat saya. Sudah bisa ngonversi dari gambar ke teks, sudah bisa. Dari plat nomor ke teks sudah bisa, belum? Dari gambar di kamera itu bisa deteksi langsung di tampilan layarnya kemarin Pak, seperti kemarin. Itu ya. Dari data yang dibaca itu yang belum bisa saya konversikan untuk masuk ke database. Dari saya kan udah cari tandanya di forum. Nah, disarankan sama forumnya itu buat ini ganti metodenya. Tetap OCR tapi pakainya yang gambar. Nanti kalau yang QR code kan udah bisa Pak, udah bisa
apa namanya baca. Nah, jadi kalau misal QR code-nya itu sudah baca, nanti baru mau capture karena untuk plat nomornya. Nah, baru dari gambar itu nanti dimasukkan ke database. Nah, cuma yang buat apa namanya mengintegrasikan antara QR code SMK sama yang nge-capture ini saya belum bisa, Pak. Berarti kamu belum bisa menampilkan dari gambar plat nomor itu ke dalam tulisan gitu ya? Ke dalam teks belum bisa? Nggih. Nggih, tapi kalau di tampilan itu sudah bisa, sudah kebaca. Cuma bentuknya apa namanya yang dibaca itu yang nggak bisa saya tampilkan di database-nya. Ini ada library-nya atau pakai apa itu? Apal saya. Kamu pakai Python atau pakai apa? Pakai apa? CV-nya pakai apa? Python, Pak. Ada toh Siko apa itu lupa saya untuk Pakai konversi. Python. Nah ya kan sudah ada library-nya itu itu dari JPG ke teks kan ada itu library-nya. Kan tinggal ngambil aja itu dari Python itu. Nggih, kemarin sudah saya coba, Pak. Yang susah itu apa namanya? Buat integrasikan antara kalau QR code ini udah berhasil, nah nanti webcam yang untuk plat nomor itu capture. Nah, itu yang belum bisa. Dan yang plat nomor ini yang agak sulit. Kemarin saya tanya-tanya di forum Python juga suruh ini apa cari-cari referensi tapi masih belum nemu, Pak, buat yang integrasikan dua kamera itu. Kamu untuk lokasi bentar habis putus ini kenapa nggak tahu. Untuk areal dimensi plat nomornya itu kamu pakai metode atau pakai cara gimana itu sehingga yang tercapture hanya area plat nomor aja bukan tempat-tempat yang lain itu apa sudah di mapping apa sudah di mapping? Jadi kamu hanya mengcapture di plat nomor saja itu sudah belum? Sudah bisa belum? Jadi kan di apa namanya saya kan udah ngasih di seminar kemarin pas sempro kemarin tuh di bukunya sudah saya kasih jarak tertentu, Pak. Jadi saya buat ngepasin antara plat nomor sama kamera saya. Jadi sekitar jarak 50 sentian. Dan itu saya coba kemarin bisa, Pak, bacanya. Cuma memang agak sulitnya kalau ada mungkin cahaya atau gangguan yang lain kayak gerak atau apa gitu yang agak sulit. Ya sementara ini sebisamu aja. Kamu harusnya dikondisikan ruangannya. Misalkan aja kamu kasih lampu atau apa, jadi gangguan cahaya itu sudah kamu reduksi pakai lampumu. Mungkin pakai LED atau apa gitu. Yang penting kamu arealmu itu sudah bisa mengcapture di situ, tapi kamu gradasi kan bisa itu jadikan hitam putih atau apa harus nanti dikonversi. Ya, mungkin Oke, saya rencananya itu, Pak, buat jadi hitam putih aja, grey atau mungkin hitam putihnya. Nah ya supaya. Nah tapi ya memang belum bisa buat ini auto capture dari yang QR code itu yang jadi masalahnya. Kamu harusnya punya bisa auto atau skala. Jadi misalkan jauh dekat itu bisa otomatis hanya itu saja. Kamu harusnya pakai kombinasi nggak hanya scan QR code aja. Kamu harus pakai yang lainnya seperti color recognition atau yang lain. Metode-metode yang lain. Kamu pakai apa ini? Pakai YOLO? Atau pakai apa? Pakai Harkeskit atau pakai YOLO atau pakai TensorFlow? Pakai OCR, Pak. Hanya OCR aja, nggak ada kombinasi dengan yang lain. OCR sama QR code-nya itu. Lalu buat yang mungkin yang dari jenengan bilang tadi belum. Buat kayak mappingnya itu belum. Nah ya, QR code kan hanya konversi dari gambar ke teks toh. Tapi kamu untuk areal-areal yang mau ditangkap itu kan nggak kamu kondisikan ya gimana, nanti kan susah. Iya, Pak.
Kapan bulan apa ini ujiannya? Nggak tahu. Belum ada jadwal, Pak. Coba kamu pelajari untuk menangkap areal-areal tertentu, terus pencahayaannya juga biar nggak keganggu sama yang lain. Kamu sekalian kamu terangkan daerah yang mau di-scan itu, kamu kasih lampu apa, LED atau apa. Jadi terangnya itu dari terangmu, bukan terang luar, sehingga kondisinya akan konstan. Minimal untuk perubahannya nggak seberapa banyak. Sudah kamu coba pakai lampumu sendiri untuk diarahkan ke sepeda motor atau kendaraannya. Sudah apa belum? Halo, nggak dengar ya? Mati. Halo? Halo, tes, tes. Iya Pak, tersambung. Nggak Ini dengar ya? mungkin dengar Pak. Terdengar, Pak. Mana ini tadi yang? Mana tadi Akmal tadi? Hilang. Nggak pedat-pedat sinyalnya. Ya udah, tolong saya mungkin, Pak. sampaikan ya, tolong. Jadi harus bisa itu tadi membatasi areal yang di-scan. Mungkin pakai color recognition atau metode yang lain. Jadi yang tempat yang di capture itu ya itu aja. Terus sama cahayanya kalau bisa dikasih lampu sendiri biar nggak keganggu cahaya. Oke, mungkin Akmal itu dulu ya. Nanti saya tunggu kabarnya. Iya, Pak. Siap, Pak. Kapan-kapan kita zoom lagi mungkin minggu depan atau hari yang lain. Mau tanya, Pak. Mau tanya, Pak. Ini saran dari jenengan tadi buat apa? Digabung dengan metode apa nggak, Pak? Buat itu tadi mappingnya tadi. Ampun tadi soalnya terputus di wifi saya terputus dengan pas menjelaskan. Saya pakai color recognition. Jadi kan plat nomor kan warnanya ya itu aja. Kalau hitam dia mengarahkan ke situ. Kayak OpenCV kan bisa ada color recognition itu. Diarahkan ke sana ya. Oh, okay. Ya, jadi nanti yang hitam, Siap, Pak. yang hitam aja yang kena. Minimal ada plat nomor hitam sama putih. Nanti di areal di situ dikotai biar nanti plat nomornya saja yang ketangkep, bukan yang daerah yang lain. Sehingga nanti OCR-mu hanya mengkonversi yang di situ kecil sehingga nanti nggak lemot. Kalau kamu capture arealnya luas, otomatis kan butuh waktu banyak soalnya kan luas. Kalau hanya plat nomor aja kan dikit. Jadi nanti juga mempengaruhi kecepatan konversi nanti. Oh, oke, siap, Pak. Terima kasih. Ya wes, coba ya. Sama itulah tadi plat nomornya kamu sorot pakai lampu apa terserah. Biar nggak keganggu lampu lainnya. Oh, oke, Pak, siap. Oke. Kita lanjutkan. Iya, makasih, Pak. Ya, nanti saya tunggu kabarnya. Siapa lagi yang kira-kira ada masalah? Ya nggak bisa pakai XM kemarin sama itu. Akmal sudah. Fami gimana Fami? Buat apa Fami? Lupa saya. Oke, Pak. Saya Fahmi. Di sini ada sedikit kendala, Pak. Kan saya kan yang berjudul implementasi multi kamera sebagai people counter berbasis metode CNN. Nah, di sini saya sudah mencoba seperti real gitu, Pak. Jadi kamera menghadap ke orang jika orang ingin melewati ruangan pintu tersebut. Namun kendalanya jika orang masuk bisa terdeteksi, tapi jika orang luar ini tidak terdeteksi, Pak, karena kan kameranya saya hanya satu. Nah, saya kemarin ada pemikiran juga kalau jika nambah kamera satu lagi untuk pintu yang mau keluar gitu, Pak. Jadi kan saya kan membaca orangnya masker tuh supaya bisa masuk. Jadi jika orang ini tidak memakai masker, orang ini tidak bisa masuk gitu, Pak. Pintunya ada berapa? Satu apa dua? Pintu masuk itu? Satu. Pintu masuk. Pintunya hanya satu. Oke. Nanti ditaruh di atas itu.
Jadi menyorot ke orang yang mau masuk dan menyorot ke orang yang mau keluar. Kamu pakai YOLO juga? Yang sekarang pakai CNN, Pak. Pakai CNN, Pak. CNN ya? Nggak pakai YOLO ya? Halo? Halo, nggak pakai YOLO. Halo, nggak dengar tak? Halo, bilang Fahmi. Coba videomu jangan diaktifkan, mungkin bisa mempengaruhi juga. Videonya akan berat juga. Oh iya. Kecuali nanti kalau presentasi. Ya. Oke, Pak. Ya, ini kan enak. Gimana tadi? Gimana? Oh, nggak pakai YOLO ya? Pakai CNN. Saya belum paham. CNN ini apa? CNN ini kayak YOLO gitu, bukan? Kayak Harkiskit atau gimana? Nggak tahu saya. Gimana? Langsung CNN. Saya training di RGB, pakai RGB. Kemarin ada baca-baca juga ada solusi juga sih, Pak. Untuk ada yang diubah ke grayscale dulu, ada yang langsung di RGB, kan bisa langsung melalui metode CNN itu tersebut. Nah, yang saya coba ini langsung dari RGB itu, Pak. Jadi data-data saya itu berupa RGB, tidak saya itu hanya grayscale terlebih dahulu. Hanya deteksi masker aja ya, enggak? Nah, namun karena mungkin datasetnya kurang banyak ya, Pak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di grup WA, itu masih bacanya itu masih tidak smooth gitu, Pak. Masih kadang putus-putus jika di cek. Halo, Mas, Pak. Oh, kamu putus ya, Pak ya? Kamu putus ya? Padahal saya pakai normal ini. Apa gara-gara Zoom-nya gratis atau gimana? Kamu putus. Situ juga kamu putus, tak? Enggak. Kamu putus ya? Ya ada yang penting Fahmi, antara alat sama proposalmu nggak ada bertentangan atau nggak ada masalah, mungkin nggak ada masalah. Kalau saya sih itu bukan face recognition ya, hanya mendeteksi masker aja ya. Oke, Pak. Ini sebenarnya bisa juga pakai color. Kalau misalkan orangnya kadang rambutnya macam-macam sih, bisa deteksi rambut. Kalau rambutnya di belakangi kan bisa kelihatan itu sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa, wes silakan dilanjut pakai 2 kamera nggak apa-apa. Yang penting nggak bertentangan dengan proposal ya. Insya Allah tidak, Pak. Hanya menambah kamera saja untuk proses counternya tadi itu. Jadi jika orang masuk hitung 1, orang keluar juga menghitung counter tadi. Sebenarnya kamu bisa pakai tambahin sensor sih. Jadi ada 2 sensor. Kalau habis kiri kena kanan dia berarti masuk. Habis kalau kiri kena kanan dia keluar, bisa sih. Nggak butuh kamera sebenarnya. Kalau kamera kan jatuhnya ya mahal. Kamu bisa pakai PIR. Ini saya biasanya pakai PIR. Pakai PIR itu yang sensor PIR itu diarahkan 2 gitu. Jadi kalau kanan kiri kan, kalau kanannya dulu kena baru terus kena kiri, berarti dia dari kanan ke kiri. Kalau kirinya kena terus kanan, baru berarti dia ke kanan. Bisa pakai gitu. Terserah, monggo. Yang penting kalau saya sensor PIR gitu. Saya pakai PIR biasanya. Soalnya kalau PIR kan jangkauannya bisa dicoba. Ya. Bisa dicoba dulu, Pak. Monggo, yuk. Kalau PIR nanti saya tunjukkan. Oke, terima kasih Pak Didi. Yang lain mungkin. Boleh Pak, boleh ditunjukkan Pak. Ya, nanti di Facebook saya nggak, nanti cari videonya saya nggak.
Dia karakter dulu. Oh iya, Saya videonya. siap. Sekalian mau tanya ini Pak. Waktu itu kan Pak Didi juga menyarankan menggunakan kamera thermal ya Pak, untuk sebelum masuki ruangan ini orang tersebut harus mengukur suhu supaya tidak terjadi kan karena pandemi, mewanti-wanti juga. Saya kemarin sudah nyoba kamera thermal IR AMG 8833 itu Pak, dari teman saya. Kayak seperti apa itu dari kameranya atau dari alat termosensornya Pak ya? Misalkan saya ngukur suhu badan atau suhu tangan atau kepala ini hanya mendeteksi 35, 34 seperti itu Pak. Apa ada tambahannya lagi atau bagaimana itu? Karena kalau pakai yang biasanya pakai tembak itu loh Pak, termogan itu ya itu bisa pakai sensor. Itu sensornya itu membaca kalau termogan itu 36 sekian gitu. Jadi kayak ada selisih gitu Pak. Itu apa tidak masalah atau ada memang sedikit tambahannya? Sebenarnya semua itu nanti balik ke penguji ya. Pengujinya minta sempurna apa enggak. Saya nggak bisa mengatakan sempurna apa enggak ya. Kalau pengujinya Pak Kumedi atau apa yang menguasai materi, ya repot. Kalau pengujinya biasa-biasa sih nggak ada masalah. Kan saya jaga ini nek pengujinya rada-rada rewel gitu kan. Kalau misalkan alatmu itu handal kan nggak mikir ya. Masalahnya kan di situ aja sih sebenarnya. Terserah kamu nanti kalau siap merevisi atau berhadapan dengan penguji yang rewel atau apa ya, kamu harus siap-siap AMG 8 berapa itu. Ya nggak apa-apa, kamu buat dulu aja seadanya yang ada itu, nanti dilihat aja pengujinya siapa. Gimana? Enaknya gimana? Atau kamu punya usul yang lain? Saya sih sebenarnya pengennya sih enak-enak aja, penting selesai semua. Gitu aja sih. Kayak pakai YOLO itu kan lemot sebenarnya. Saya untuk AMG-nya ini kan untuk AMG-nya sudah ada belum? Iya Pak, saya coba-coba dulu aja. Pakai teman saya Pak, minjem dulu. Ya kamu siapkan pakai AMG. Ini kan jaga nih kalau pengujinya rewel itu aja sih. Nah, kalau pengujinya lolos ya wis nggak usah AMG. Itu aja sebenarnya sih. Di situ aja sih. Ya, saya sih orangnya itu kemarin tuh nyoba pakai AMG teman saya itu lemot nggak apa-apa, yang penting handal. Iya pun Pak, siap. Nanti kan untuk lemot apa enggak itu nanti bisa disempurnakan kan gitu. Siap Pak. Maka tadi coba dulu. Yang penting kamu bisa menyelesaikan masalahnya dulu. Sebenarnya kalau pakai AMG kamera itu enak, kan dia bisa deteksi suhu. Kalau ke belakang kan ketutupan rambut suhunya kan nggak bisa beda kan. Jadi orang kalau membelakangi sama depan kan beda suhunya. Itu bisa untuk referensi dia masuk apa keluar, sebenarnya itu sih. Kalau pakai AMG, dia kan dikonversi ke warna ya, suhu dengan warna ya. Warna biru itu tinggi, kalau nggak apa saya warna konversi. Yes, kamu siapkan aja kemungkinan terburuk. Jadi kemarin ini yang lain juga. Jadi kamu siapkan kemungkinan terburuk. Jaga nih kalau nanti pengujinya rewel atau apa. Sementara sebisanya nggak apa-apa, yang penting jalan aja. Tapi kamu harus punya alternatif kalau misalkan nanti pengujinya rewel. Itu aja sih. Ya. Itu ya Fahmi ya. Oke Pak. Jadi kamu bisa alternatif pakai sensor spear juga bisa, atau pakai kamera itu. Oke, dilanjut dengan siapa ini? Hamsa apa? Atau yang lain? Terima kasih Pak Didi. Oh iya Pak, saya Pak. Iya, apa? Ada kendala apa kamu? Sebentar. Jadi sebenarnya saya itu Pak, TA-nya kan membuat sebuah AR yang diimplementasikan AR di itu apa? Augmented reality Pak. Oh, iya. Iya Pak. Jadi AR-nya itu yang mesin itu ya? Iya, yang mesin Pak.
AR-nya diimplementasikan di sistem monitoring mesin mobil untuk TA ini pakai Kijang Innova. Nah, itu untuk sejauh ini mungkin kendalanya belum ada yang terlalu kayak gimana, tetapi saya ada kendala di bagian desain 3D, Pak. Ini bisa share screen nggak ya? Coba aja di screen. Post disable participant. Nggak bisa, Pak. Bentar. Multi participant. Coba. Apakah sudah muncul, Pak? Ya, muncul udah. Jadi kan di AR-nya itu nanti ada kayak visualisasi 3D-nya gitu, Pak. Bagian-bagian komponen mesin, terutama yang berkaitan dengan sensor itu, Pak. Nah, Berarti kamu ini full software ya? Ini softwarenya bikin sendiri apa aplikasi? Softwarenya bikin aplikasi, Pak. Iya. Bikin sendiri. Iya, bikin sendiri, sama dicampur sama Arduino gitu, Pak, buat ngambil data sensornya. Canggih, bisa diputar-putar gini. Pakai software apa ini? Ini pakai Blender, Pak. Hah? Pakai Blender 3D. Maksudnya Blender 3D-nya sudah tinggal install. Iya. Bukan, gitu. Pak. Jadi gini, Pak. Ini software untuk mendesain 3D-nya, tapi nanti buat aplikasinya bukan di sini, Pak. Oh, saya kira ini ada lagi. Iya. Okay. Nah, yang mau saya tanyakan itu mengenai desain 3D ini, kan kalau di sistem monitoring itu pasti visualisasinya ganti-ganti, misalnya sensornya. Sebentar. Misalnya sensornya itu mendeteksi ketinggian air radiatornya level 0. Misalnya airnya segini gitu, Pak. Nah, berarti kan saya harus buat animasi air segini. Lalu kalau berapa harus gini. Itu apakah tidak bisa dibuat secara otomatis ya, Pak, animasinya gitu, Pak? Gak ngerti aku. Nah, aku takut software ya. Saya buat aku takut software. Oh, begitu, Pak. Iya. Jadi sebenarnya bisa sih, Pak, tapi saya harus buat animasi banyak gitu. Mungkin ada cara yang lebih alternatif mungkin. Keren. Ya, kamu buat variabel. Jadi kalau ya dibuat variabel if sekian, dia loading jadikan file. Ini kan kamu kumpulan foto-foto kan ya? Iya, kumpulan foto-foto kan ya ini. Ini awalnya ya template-nya foto, Pak, tapi untuk desain 3D-nya saya bikin dari awal, Pak. Mulai dari lekukan-lekukannya ini seperti garis-garis ini saya bikin sendiri nih, Pak. Kamu nggak bisa bikin library, misalkan kalau ukuran volume sekian, nanti filenya yang diupload gambarnya sekian. Buat library gitu nggak bisa kamu. Oh, iya. Bisa sih, Pak, tapi harus di aplikasi Android-nya. Iya, jadi nggak jadi seolah-olah variabel gitu. Jadi satu berarti tingginya satu, kamu buat file yang ukurannya satu. Kalau dua berarti kamu loading gambar yang file ukurannya 2. Jadi nanti data dari Arduino nanti dilingkan dengan filenya itu sesuai datanya kamu jadikan integer atau apa. Misalkan hasilnya pecahan kamu bulatkan, nanti filenya yang diambil yaitu dikasih nama 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan ketinggian. Nggak bisa gitu. Jadi bisa sih, Pak. Berarti animasinya bikin banyak ya, Pak. Ya nggak ada masalah kan. Tinggal copy paste, ganti dimensi aja kan ya. Shift A saja kan. Shift A gitu aja kan. Sesuai dengan datanya kan. Iya sih, Pak. Iya. Ya. Bisa sih, Pak. Ya, coba buat gitu ya. Ya nggak apa-apa. Saya juga lagi bikin CNC juga sih. Saya juga gambar 3 dimensi. Oh, pakai Blender juga, Pak? Enggak, ya buat sendiri semua. Tapi nggak sampai muter-muter gini, cuma gambar tok, ngeplot tok.
Kalau muter-muter ini kan Oh, terlalu berat. Tujuannya kan untuk bentuk alat, apa bentuk bahan kerja. oh iya Pak. Mungkin itu aja Pak untuk kendala sampai saat ini yang agak. Ya, kamu coba itu ya. Nanti di save saja kamu gambar. Misalkan data ADC-nya berapa? 256 ya, kamu butuh gambar sebanyak 256. Save as 1, save as 2, sampai save as 256. Jadi kalau datanya 256, atau kamu jadi nanti skala bisa 256, berarti kamu manggil yang gambar yang 256. Nanti kan ukuran volumenya ngikuti gambarnya. Itu ya. Oh iya Pak. Baik Pak. Makasih atas sarannya Pak. Oke. Ah, Oke. Ini gimana? Silakan yang lain. Tulis dulu ya. Kok hilang? Oh stop share. Udah Pak. Akmal Fahmi sudah. Sekarang Nisa ya. Urutan. Iya, Pak. Oke. Kamu ulang lagi bikin apa? Saya nggak hafal. Saya bikin alat pendeteksi api menggunakan metode YOLO dan Android. Oke. Nah, sebenarnya itu, Pak. Udah jalan, Pak. Terus yang YOLO-nya itu saya punya 2 hasil training. Yang pertama itu yang YOLO V3. Itu akurasinya bagus, Pak. Sampai 90% lebih. Tapi FPS-nya rendah. Nah, saya juga punya trainingan hasil dari Tiny YOLO. Itu FPS-nya tinggi, tapi akurasinya cuma 70-an, Pak. Tapi kalau dipakai di alat itu nggak lemot sama sekali. Jadi misalnya kita gerak, ya kameranya juga ikut gerak gitu. Deteksi api. Nah, Deteksi api apa ini? Api bergerak gitu atau gimana? Api dari mana? api bergerak. Api dari mana itu? Api apa? Api dari lilin, dari kompor gitu, Pak. Lilin kompor. Lilin kompornya dibuat lari terus berbagai kamera gitu kah? Enggak. Kameranya diem kayak kamera CCTV gitu. Nah, kok katanya apinya bergerak? Kan maksudnya berubah gitu, Pak. Berubah. Gimana Sebenarnya ya? pakai YOLO bisa itu pakai color recognition gitu. Warna api kan di situ-itu aja kan. Iya. Terus sih kamu pakai YOLO. Waktu sempro itu Pak, kalau YOLO. pakai color itu iya, katanya nanti kan kadang ada orang pakai baju oranye gitu misalnya, nanti bisa kedetek api gitu. Jadi dari bentuk apinya, makanya pakai YOLO. Sama aja, pakai YOLO kan juga warna juga. Apa maksudnya bentuknya juga sama. Kecuali kamu kalau pakai sensor kamera infrared, kamera suhu itu mungkin nggak ada masalah sih. Harusnya pakai kamera suhu, thermal kamera. Ya udah pakai yang cepet aja, nggak usah ya. Pakai yang tiny ya Pak. Iya, yang penting speednya cepet. Iya. Terus itu Pak, yang kemarin kan yang masalah database itu. Nah, saya di proposal itu kan nulisnya pakai SQL Pak, tapi ternyata waktu saya coba connect Python ke SQL sama dari SQL ke Android itu saya kesusahan Pak, karena ada fitur yang kayak push notification gitu. Akhirnya saya coba pakai Firebase. Nah, waktu pakai Firebase itu kan di situ kayak banyak menu-menunya gitu Pak. Jadi saya bisanya pakai Firebase Pak buat menjalankan si aplikasinya itu tadi. Kalau pakai SAM kenapa nggak bisa? Iya, susah itunya konfigurasinya Pak buat yang nge-push notification-nya. Nggak ada di internet. Maksudnya nggak ada di internet? Kalau nggak internet bisa, lokal bisa? Yang lokal nggak bisa, malah bisanya yang nggak lokal itu, pakai Firebase itu. Nggak, pakai SAM tapi nggak pakai internet bisa? Pakai LAN biasa, pakai koneksi biasa bisa? Belum nyoba. Ya, dicoba dulu. Kamu proposalmu nggak pakai Firebase kan ya? Iya, nggak pakai. Apa? Proposalnya apa isinya? Pakai SQL database-nya, iya. Ya. MySQL kan harusnya pakai SAM ya? Iya. Firebase pakai MySQL bisa nggak?
Firebase langsung, Pak. Langsung dari Python langsung nembak Firebase gitu. Nggak pakai MySQL ya? Nggak pakai. Lagi-lagi kamu nanti tergantung ketemunya siapa pengujinya. Kalau pengujinya ngerti ya repot. Kamu coba. Kalau semisal ya Pak, semisal paling buruknya nanti saya nggak bisa pakai SQL. Terus nanti di bab 3 saya kan berarti kan ada perubahan. Nah itu berarti yang di proposal TA-nya berubah atau tetap SQL tapi saya pakai Firebase? Yang penting nggak merubah judul, nggak ada masalah sih. Kembali lagi semua tergantung penguji mau nggak gitu aja. Kamu coba pakai lokal jaringan, nggak pakai Firebase, pakai SAM, SQL. Sudah nyoba belum? Cuma berhasil connect dari Python ke SAM-nya aja, tapi nggak berhasil ngirim data. Nggak berhasil ngirim data, masalahnya lewat internet atau masalahnya gimana? Error gitu Pak, masih error. Itu kan lewat internet soalnya, ya Kak? Iya lihat local lewat host. Internet. Hah? Belum nyoba kalau. Kamu coba local host dulu, nanti kamu kabari. Nanti kalau bisa local host, kamu nanti SAM-mu bisa kamu link ke Ngrok. Ke apa Pak? Tuh saya Ngrok. Bukan. Oh iya. Ngrok.com. Nah, nanti SAM-mu kamu linkkan ke ngrok.com ini, nanti seolah-olah kamu pakai lokal jaringan pakai Ngrok, tapi bisa connect internet. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Kamu coba lokal host dulu. Ini kan semua kan jaga nih, Nek. Penguji ini rewel, itu aja sih. Iya, kalau sekiranya pengujinya siapa itu nanti coba dikonsultasi lagi ya di grup ya. Ini pengujinya siapa kira-kira enak enggak gitu nanti. Sama-sama kita rembuk lah. Gimana ini? Ya yang penting jaganya aja. Enggak apa-apa kamu tetap pakai Firebase, tapi kamu juga harus coba dulu yang local host itu ya. Itu ya Nisa ya? Iya, Pak. Ya, kamu coba dulu. Ya, nanti jaga-jaga kalau pengujinya nggak mau. Iya. Oke, dilanjut ya. Nggak ada lagi ya. Terima kasih, Pak. Oke, Rian. Shirley terakhir, Shirley. Iya, Pak. Ya, gimana? Jadi untuk tugas akhir saya itu judulnya itu pendeteksi kebocoran dengan menggunakan metode naive Bayes dan backpropagation neural network, Pak. Dan untuk interface-nya saya memakai website lokal, Pak. Website lokal SAM. Pakai SAM. Lalu untuk progresnya untuk sampai saat ini ya, Pak, itu insya Allah sudah mencapai 90%, Pak. Untuk yang 10%-nya itu tinggal melengkapi kayak membuat case dari node sensor, terus di proposal saya kan memakai baterai, tetapi saat percobaan kemarin itu saya memakai power supply, Pak, biar lebih murah. Soalnya saat saya memakai baterai kemarin, saya sudah beli 14 itu drop semua, Pak, akhirnya. Makanya saya mencoba pakai power supply dulu, Pak. Mungkin itu, Pak, dari saya. Di proposalmu memang hanya untuk lokal aja ya, nggak connect internet, nggak online? Iya, Pak. Saya memakai lokal, soalnya ini, Pak. Saat untuk mengetahui kebocoran itu hanya dikhususkan untuk admin, tidak untuk khalayak umum, Pak. Jadi yang bisa mencoba nanti ya yang itu, Pak, admin. Meskipun admin kan adminnya nggak harus di situ kan, bisa di mana-mana. Online itu nggak harus ke khalayak umum, jadi harus bisa diakses di mana-mana yang ada kepentingan, bukan masalah umum apa enggak kan, itu kan tujuan online-nya. Nah nggak di proposalmu itu bisa diakses di mana-mana atau enggak? Enggak, Pak. Saya sudah mencantumkan pakai SAM dan local host, Pak, di proposal. Ya bisa. Berarti nggak ada masalah ya.
Nggih, Pak. Ya wes. Sudah lancar. Sudah berapa persen ini punyamu? 90%, Pak. Untuk simulasinya, untuk simulasi saat ini, Pak. Saya memakai perhitungan di Excel, Pak. Tetapi untuk di website sudah nyambung juga, Pak. Nah, itu. Mungkin Buat apa tinggal kalau membuat websitenya? buku dan... Katanya lokal karena website barang. Nggih, Pak. Ya wes lah. Maksudnya web lokal, Pak. Nah, web lokal itu ya bukan web. Ya, nggak apa-apa lah. Iya, Pak. Oke. Kalau ada yang pingin dari SEM dibuat jadi online, ini bisa pakai ini ya. Pakai ini apa ini? Ini. Ini pakai ini. Bisa. Terus saya kasih di chat ya. Saya biasanya pakai itu. Lokalnya bisa di online kan. Jadi nanti pakai ngerok gitu, pakai ngerok. Ini pakai ngerok. Oh, Jadi nanti bisa iya, Pak. diakses Nanti kemana. saya coba, Pak. Ya, bisa langsung masuk. Kamu tinggal bikin aja ID di ngerok sana, nanti kamu dapat kodenya, kamu pasang di sana, nanti langsung bisa connect online. Jadi seolah-olah komputermu jadi server. Nggak harus beli hosting atau apa. Gampang gitu rasanya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Shirley wes ya, beres ya Shirley ya, dianggap ya. Oh, gak ono kok wonge. Ya. Masih ada error, Pak. Oh, is Bapak gampang lah. Error nanti buat revisi aja errornya ya. Shirley hilang kok. Soalnya Shirley. Oh. Iya, Pak. Errornya dikit kan ya? Enggak pakai timer kan ya? Errornya enggak. Errornya ini masih di load cell-nya, Pak. Load cell-nya itu belum bisa stabil. Ya, kamu jangan ambil data langsung di load cell kamu tampilkan, ya jelas saja error. Kamu seleksi datanya, durasi tertentu, misalkan setiap 1 detik kamu cari harga tertinggi, itu yang diambil. Jadi berikutnya kamu seleksi lagi, kamu cari harga tertinggi itu yang diambil. Gitu nanti nggak akan bergerak datamu. Kalau kamu main rata-rata, bisa juga main rata-rata, tapi kadang ya masih berubah. Paham maksudnya? Iya, Pak, paham. Sudah dibuat rank sih, Pak, di programnya sebenarnya. Cuma ya itu, Pak, kadang kalau konveyornya jalan itu apa ya? Kayak load cell-nya itu nanti setelah konveyornya jalan gitu nanti nggak kembali ke 0 lagi gitu, Pak. Kamu pisah power supply-nya antara conveyor sama load cell. Load cell itu kan pembesaran amplifiernya besar. Jadi ada gangguan sinyal dikit dia akan fluktuatif. Jadi kamu pisah, benar-benar kamu pisah. Power supply load cell sama conveyor atau benda-benda yang lain kamu pisah. Jadi ground-nya aja yang nyambung, plus-plusnya apanya kamu pisah. Jangan dijadikan satu sama conveyor ya. Dia akan terganggu. Sudah dipisah belum? Oh gitu ya, Pak. Ya nanti saya coba dulu. Oke. Kalau belum sih, Pak. Masih jadi satu sama konveyor motornya, motor konveyor. Ya, kamu pisah. Jangan jadikan satu sama load cell-nya. Soalnya ganggu itu. Kena motor dia kan langsung ngedrop tegangannya, rusak kan kena motor. Itu ganggu ke penguatan load cell-nya. Jadi kacau datamu. Oh iya sih, Pak. Soalnya pas saya coba dulu pas kalibrasi tanpa nyambung kemana-mana udah cocok. Tapi pas nyambung ke konveyor itu error gitu, Pak. Mungkin itu ya, Pak ya? Ya nggak mungkin ya, pasti itu. Oh, Ya oke, wes, Pak. itu ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sudah ya. Iya, monggo nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa nanti kita zoom-zooman lagi seperti ini. Soalnya kalau di WA kadang nggak kebaca, kalau gini kan langsung ngobrol ya.
Oke ya. Saya tutup ya. Siap. Oke, nanti kalau ada apa-apa Oke, kita terima kasih Pak Didik. Iya, Pak. di Terima grup. kasih, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.